Pemirsa, Wali Kota Surabaya Edi Cahyadi menerima visitasi Kepemimpinan Nasional atau VKN tingkat 2 Angkatan 29 tahun anggaran 2025 Polri tahun 2025 Senin pagi. Di hadapan jajaran kepolisian hingga perangkat terkait, Wali Kota RI memaparkan soal penanganan pungutan liar atau pungli di Surabaya. Rombongan peserta VKN berjumlah 18 orang terdiri dari personel Polri, perwakilan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta pemerintah Kabupaten Bandung. Diterima langsung Wali Kota Surabaya Edi Cahyadi di Balai Kota Surabaya Senin pagi. Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari praktik terbaik atau best practice sistem pelayanan publik khususnya terkait penindakan pungutan liar atau pungli di Kota Surabaya. Di hadapan peserta VKN Polri, Wali Kota Edi Cahyadi mengatakan, Kota Surabaya dengan jumlah penduduk lebih dari 3 juta jiwa memiliki berbagai potensi kejahatan, termasuk praktik pungli. Dan ini terjadi ketika masyarakat berharap untuk mendapatkan kemudahan pelayanan masyarakat. Eri menambahkan penanganan pungli di Surabaya dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari pencegahan dengan penandatanganan surat pernyataan oleh para pegawai Pemkot, penilaian kinerja berdasarkan tujuan yang terukur, pengawasan berbasis teknologi yang transparan dan dapat diakses semua pihak, serta partisipasi masyarakat untuk melaporkan. Hari ini ada diklat yang ke Kota Surabaya, jadi tadi saya sampaikan banyak hal, saya mohon arahan, mohon masukan juga dari semua teman-teman yang di keadilan sehingga akan jadi lebih baik, akan jadi lebih sempurna bagaimana melakukan pelayanan publik kepada masyarakat, wabil khusus terkait dengan pungli. Karena kita punya semangat yang sama bagaimana masyarakat ini bisa percaya kepada pemerintahnya dengan menghilangkan pungli yang ada di wilayahnya masing-masing. Sementara itu, AKBP Heni Purwanti, mewakili Kepala Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pusdikmin, menyampaikan apresiasi karena Surabaya masuk dalam tujuan aktualisasi kepemimpinan strategis dalam rangka VKN tingkat 2. Pemerintah Kota Surabaya dipilih karena memiliki hal-hal luar biasa yang dapat diadopsi, diadaptasi, dan mungkin nanti dikembangkan oleh para peserta pelatihan kepemimpinan nasional di satuan kerjanya masing-masing. Baik, jadi untuk kegiatan visitasi kepemimpinan nasional yang diikuti oleh peserta PKN tingkat 2, memang tujuannya untuk dapat mengetahui, melihat langsung bagaimana implementasi keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Lokus dan dalam hal ini adalah Pemkot Surabaya. Alasan pemilihan Pemkot Surabaya adalah tadi telah kita dengarkan secara langsung dari Pak Wali Kota bagaimana prestasi-prestasi luar biasa yang dicapai oleh pemerintahan Kota Surabaya untuk nanti dapat diadopsi kemudian dan diimplementasi bahkan mungkin dikembangkan oleh para peserta pelatihan PKN tingkat 2. Kami melihat bahwa di Pemkot Surabaya ini menjadi contoh yang baik. Jadi di sini sudah dilakukan pelayanan publik yang baik dan beberapa penilaian dari pemerintah untuk Pemkot Surabaya terakreditasi tadi AA, kemudian juga sudah melakukan penyelenggaraan administrasi publiknya yang baik. Dan kami harapkan mudah-mudahan ini bisa menjadi percontohan untuk kami para peserta PKN 2 Angkatan 29 tahun 2025 sehingga kami bisa mengambil nilai-nilai positifnya, nilai-nilai baiknya untuk bisa diterapkan nanti di tempat kami bekerja. Kami melihat tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota bagaimana terkait dengan tema yang kami lakukan di sini yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan tentang cyber pungli. Bagaimana di sini sudah dilaksanakan. Tadi seperti disampaikan Pak Wali adanya tindakan tegas untuk mereka yang melakukan pungli. Kemudian ada akses khusus dari masyarakat dengan Pak Wali Kotanya dalam hal pelaporan. Kemudian ada kanal-kanal tersendiri bagaimana untuk mengantisipasi pungli tersebut. Visitasi Kepemimpinan Nasional VKN tingkat 2 Angkatan 29 tahun anggaran 2025 Polri tahun 2025 ini mendorong para peserta untuk mempelajari apa yang dilakukan Pemkot Surabaya dalam mengatasi pungli dan bisa diaplikasikan di wilayahnya masing-masing. Dewi Imroatin, CTV.